Berikan kata sambutan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kami mewakili Ibu Istri Kepala menaikkan puji syukur kepada Tuhan, walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak baik, dapat berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan ibadah rutin dari setiap 11 hingga ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersaat teduh sebelum memulai acara. Selesai. Ungkapan situasi. Ada ungkapan mengatakan sengsara membawa nikmat. Artinya apapun penderitaan yang dialami, ketika dengan kesabaran, ketekunan, dan ketaatan kita menjalankan, maka akhirnya akan menikmati kebahagiaan. Ketaatan tidak dapat dilepaskan dari iman. Ketaatan adalah bagian atau bukti dari iman. Dan inilah yang harus dijaga oleh orang percaya dalam persekutuannya dengan Tuhan. Dan Tuhan mengaruniakan berkat-berkatnya, ya, berkat-berkatnya kepada setiap orang yang mau berjalan bersamanya dalam ketaatan yang sungguh-sungguh, walau harus menghadapi berbagai tantangan. Firman Tuhan dalam Alkitab mempersaksikan bahwa umat Allah akan diberkati jika umat mematuhi hukum-hukum Allah. Antara lain hidup dalam ketaatan dengan melakukan firman-Nya dan beribadah kepadanya dan tidak menyembah berhala. Maka Tuhan akan memberkati mereka dengan banyak hal, antara lain memberi hujan dan panen yang melimpah, damai sejahtera dan perlindungan dari binatang buas dan musuh. Selain Tuhan memberikan berkat jasmani dan materi, Dia juga menjanjikan berkat damai sejahtera dan keamanan serta kesejahteraan bagi yang mentaatinya. Mari umat Tuhan, kita belajar untuk hidup taat seperti yang dikehendakinya. Bukan untuk mencari berkat, melainkan karena kita diberkati seyogyanya. Ketaatan kepada Tuhan harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Bagai bunga terima siang
Doanya nggak ada di sini. Ya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pagi hingga malam hari ini. Sehingga kami dapat berkumpul di rumah Pak Hans Mantiri atas nama Ibu Isya Palar untuk beribadah rutin sektor 11. Kami juga berdoa untuk pelayan firman Ibu Panatua Meti Patiasina yang akan melayani firman-Mu. Kiranya firman yang akan beliau sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk kehidupan rumah tangga dan pelayanan beliau. Tuhan berkati agar lebih lagi melayani-Mu. Pendengar firman, tetapi agar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang ada. Ada juga. Ayat 8 sampai 13. 8 sampai 13. Mari kita membaca Mazmur berkepalasan yang terambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 14 secara responsoria. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut. Dan tidak untuk selamanya ia menendang. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan-Nya. sejauh timur dari barat, Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. seperti bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan-Nya. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Mari kita nyanyi kita bakti. Kita bakti. Wajai benar anugerah
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum masuk dalam pembacaan Alkitab, mari kita berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik, sehingga pada malam hari ini, walaupun cuaca yang tidak mendukung ya Bapa, tapi kami bersyukur, puji Tuhan. Saudara-saudara kekasih kami, sektor pelayanan 11, yang hadir pada malam hari ini di tempat ini, di keluarga Isya Palar, di rumah Bapak Hans Mantiri, dan saudara-saudara kekasih kami, jemaat sektor 11, yang berada di rumah masing-masing, dapat mengikuti ibadah pada malam hari ini. Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya, Bapak urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapak, sehingga firman yang akan kami baca dapat kami mengerti dan kami dapat melakukan di dalam hidup dan kehidupan kami. Terutama hamba-Mu yang berdosa ini ya Bapak, Bapak tutup bungkus dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapak, sehingga hamba-Mu ini dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Nyanyikanlah haleluya. Nyanyikanlah haleluya. 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 Nyanyikanlah haleluya. Sini Kak, Kak. Kepadamu
ketempatan yaitu Ibu Isya Palar di rumah Bapak Hans Mantiri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, khususnya yang hadir di rumah ini dan yang secara Zoom dari rumah masing-masing. Selamat malam, selamat berjumpa kembali. Bapak Ibu yang kekasih, pembacaan selama di Mesir selama 430 tahun mereka tinggal di sana dan mereka sebagai budak. Di dalam perjalanan hidup mereka berseru kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mendengar suara hati mereka. Mereka meminta tolong kepada Tuhan untuk membebaskan mereka dari perbudakan yang mereka sudah alami selama ini. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, perbudakan yang dialami oleh umat Israel yaitu mereka kerja rodi, sehingga mereka sudah merasa cukup untuk dibebaskan dari perbudakan. Tuhan mendengar seruan hati mereka dan Tuhan mengabulkan permintaan mereka dengan mengutus Musa dan Harun untuk ke Mesir bertemu dengan Raja Mesir, yaitu Firaun. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, untuk mengeluarkan umat Israel dari Mesir cukup lama bertawar-menawar dengan Firaun, sehingga Tuhan tidak meninggalkan Musa dan Harun untuk menghadap Raja Firaun, tapi Musa dipakai oleh Tuhan dan Harun untuk memberikan mujizat-mujizat dan tulah. Dari tulah pertama sampai tulah ke-10, pada tulah ke-10, Firaun memanggil Musa dan Harun supaya segera mengeluarkan umat Israel yang berada di Mesir dengan secepatnya. Karena tulah yang ke-10 itulah sangat mengganggu, sangat bersedih umat Mesir karena seluruh rumah berduka karena Tuhan membunuh semua anak sulung dan ternak-ternak yang suku. Untuk itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, umat Israel bisa keluar dan menuju jalan ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan yang penuh dengan madu dan susu. Tetapi di dalam perjalanan ada aja masalah atau yang mereka hadapi, tapi Tuhan tidak meninggalkan umat Israel. Tuhan menyertai, Tuhan memberikan penyertaan yang luar biasa, sehingga umat Israel, yaitu dipimpin oleh Musa dan Harun, selalu dibantu dalam segala hal. Di dalam perjalanan hidupnya, di dalam perjalanan menuju tanah, mereka bersungut-sungut. Selama 3 hari mereka tidak mendapat minum, jadi mereka kehausan, mereka bersungut kepadanya. Tidaklah mereka dimarah, dan dimarahlah mereka mendapat satu mata air. Mereka sangat senang, tetapi mata air itu rasanya pahit.
Sehingga Tuhan memakai Musa untuk melemparkan sebatang kayu ke dalam air tersebut, dan air tersebut menjadi manis. Mereka bisa minum air tersebut, sehingga mereka ada sukacita dari Tuhan. Sesudah dari situ mereka berjalan ke Elim. Di Elim mereka mendapat juga penyertaan Tuhan. Mereka di Elim ada 10 mata air dan 70 pohon kurma untuk mereka nikmati di sana. Bapak Ibu sekalian, sukacita yang dialami oleh umat Israel dan mukjizat yang diberikan oleh umat Israel sungguh nyata. Tetapi mereka tetap tidak puas dengan apa yang mereka terima. Di dalam perjalanan, mereka tetap bersungut-sungut kepada Tuhan, sehingga kepada Tuhan melalui Musa dan Harun, Tuhan mendengar semua dan Tuhan mengabulkan apa yang mereka minta. Mereka hanya terpaut, bersungut-sungut mengenai perut, kelaparan, kehausan, dan lain-lain sebagainya. Tapi Tuhan selalu menyiapkan segala sesuatu untuk mereka. Tuhan menurunkan roti dari atas kepada mereka. Tuhan memberikan mereka daging untuk mereka makan di waktu petang dan roti di waktu pagi. Begitu terus, akhirnya mereka tetap bersungut-sungut apabila mereka tidak puas dengan apa yang mereka terima. Akhirnya Tuhan mendengar juga sungut-sungut mereka. Tuhan memberikan mana dari langit. Mana itu turun di waktu pagi. Mana itu berupa salju, butiran yang kecil-kecil bersisik, dan mereka harus mengambil setiap pagi. Apabila mereka ambil harus secukupnya, sesuai kebutuhan mereka. Dan pada waktu siang mana itu otomatis akan hilang. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, setiap pagi umat memungut mana yang diberikan Allah kepada kebutuhan mereka sehari-hari. Dengan memberi mana secukupnya dan berlangsung selama 40 tahun lamanya. Mereka berjalan dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, itu 40 tahun lamanya. Dan Musa, umat Israel yang ada di Mesir, jumlahnya itu cukup banyak. 600.000 orang, itu laki-laki. Dan belum terhitung anak-anak, perempuan, dan ternak-ternaknya. Cukup banyak dalam perjalanan itu dipimpin oleh Musa. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, mereka berjalan selama 40 tahun, maka hendak dibangun sebuah generasi bermartabat yang setia dan memiliki nilai-nilai kecukupan. Akan ada budaya baru tentang cara hidup yang diawali melalui ketaatan untuk bergantung kepada Allah. Karena dilakukan secara konsisten selama 40 tahun. Semua ini menunjukkan bahwa kebutuhan umat manusia selalu dijawabnya dengan setia, bagaimana kesetiaannya yang akan ditunjukkan selama perjalanan menuju tanah perjanjian. Ketaatan ini penting, sebab perjalanan panjang menuju tanah perjanjian adalah perjalanan yang disertai pembinaan dan pembentukan karakter agar umat selalu mengasah diri sebagai pribadi yang taat. Ketaatan tidak pernah terwujud secara instan, sebab hanya melalui proses dan pembelajaranlah maka ketaatan dapat diwujudkan. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, di sisi lain perlu juga dikemukakan bahwa rasa cukup bukanlah sebuah kelemahan diri dalam penerimaan atas segala sesuatu.
Sebaliknya, rasa cukup hanya tumbuh dari kesadaran yang kuat untuk mengendalikan diri dan tunduk kepadanya dengan taat. Rasa cukup adalah pemicu tumbuhnya keteguhan hati yang didasarkan pada kepastian bahwa Allah akan memelihara umatnya. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, pada bagian ayat ini, yaitu ayat 29 sampai 31 ini, hendaklah dikemukakan bahwa umat perlu memahami hakikat persekutuan dalam ketaatan. Umat yang taat adalah pribadi yang tidak gegabah dalam menjalani kehidupan, sebab mereka berada dalam kebersamaan sebagai keluarga. Umat yang beristirahat pada hari ke-7 adalah umat yang mengakui karya Allah yang diberkati pada hari ke-7, ketaatan kepadanya. Itulah hari di mana tidak diberikan, sebab kebutuhan mana pada hari Sabat sudah dikumpulkan pada hari sebelumnya. Hari yang ke-6 melakukannya dengan baik. Dan busuk juga tidak ada ulat. Hal ini menunjukkan bahwa bukan saja bahwa bukan karena mendapat mana baru ibadah, tetapi karena karya pembebasan dan penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Bertolak dari pemahaman demikian, maka dapat dikemukakan aspek penting, yaitu akan memberi keuntungan besar. Ketaatan menjadi bagian dari kehidupan. Kedua, ibadah sejati yang diwujudkan melalui persembahan diri yang hidup, yang kudus, jawaban dalam ketaatan sebagaimana dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak taat. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam kehidupan kita, Tuhan menginginkan supaya kita Israel tidak melupakan peristiwa yang besar yang mereka alami, yaitu keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dalam perjalanan selama 40 tahun, Tuhan selalu memelihara mereka, mengirim burung puyuh dan roti mana untuk menjadi makanan mereka. Tuhan ingin agar mereka, yaitu umat Israel, tidak melupakannya. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, sekaligus supaya mereka selalu percaya dan berserah pada pemeliharaan Tuhan. Hal serupa juga dikatakan Tuhan, dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan ingin agar kita tak melupakan Sang Pencipta dan pemeliharaannya. Hari Sabat atau hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Di hari Minggu kita merayakan kebaikan Tuhan, yaitu keselamatan kita melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Salib adalah salib yang ada di gedung gereja,
kiranya mengingatkan kita pada kebaikan Tuhan, sehingga kita tidak pernah bosan datang kepadanya. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah kita sebagai umat pilihan Tuhan, umat Tuhan, selalu taat akan perintah-perintah Tuhan, taat akan ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga apa yang kami lakukan dari hari lepas hari selalu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita jangan seperti umat Israel yang lain, yaitu tidak mentaati. Ada yang tidak mentaati perintah Tuhan. Hanya mengambil mana pada hari yang ke-6. Tetapi pada hari yang ke-7, dia keluar untuk mengambil, tapi tidak ditemukannya. Itu adalah mereka melakukan hal-hal tersebut di luar kehendak Tuhan. Tidak mengikuti peraturan dan ketetapan yang Tuhan berikan. Tuhan tidak berkenan. Begitu pula disuruh ambil mana secukupnya. Tetapi mereka ambil lebih. Sehingga mana itu besok paginya menjadi busuk dan berbau. Itu juga tidak mengikuti perintah yang Tuhan berikan kepada umat Israel. Bukan semua, tapi hanya sebagian yang mau melakukan sukanya dia. Itu Tuhan tidak menghendaki. Tuhan mengatakan sampai kapan umat Israel ini mentaati perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan. Itu Bapak Ibu sekalian, kita sebagai umat percaya yang sayang kepada Tuhan, yang melakukan firman Tuhan dengan baik, biarlah kita dapat sekeluarga dapat melakukan hal-hal yang Tuhan berkenan kepada kita. Takut akan Tuhan, turut perintah-perintah Tuhan, turut ketetapan-ketetapan Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan berkenan di hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 36. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatan waktuku miliknya.
Sakit. Masuk di sini. Masuk di sini juga nanti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa seraya mengucap syukur dan terima kasih atas berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami dapat hadir di tempat ini dan di rumah kami masing-masing secara Zoom untuk mengikuti ibadah keluarga pelayanan sektor 11. Dan mungkin di antara kita juga ada dari sektor lain yang mengikuti dengan kami. Tuhan juga menyertai mereka dan memberkati. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami mau berdoa untuk pemerintahan kami ya Bapa. Bapa menyertai pemerintahan kami dari tingkat atas, Presiden, Wakil Presiden, sampai dengan tingkat bawah. Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberikan mereka kekuatan, terutama kekuatan iman ya Bapa, supaya mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab yang sangat mulia untuk memerintah kami dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan, apapun rencana mereka, apapun tujuan dan cita-cita mereka untuk kebesaran nama Tuhan, yaitu termasuk untuk pemerintahan ini, biar dapat berjalan dengan baik dan aman. Tuhan memberkati. Tuhan memberikan kesehatan yang baik untuk mereka, terutama Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Maruf. Amin, Tuhan menyertai ya Bapak. Dan semua staf yang ada di kabinet Bapak Presiden Jokowi sampai dengan tingkat bawah. Tuhan menyertai mereka, kami yakin dan percaya Tuhan jalan di depan mereka sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab dengan penuh sukacita. Dan kami bisa merasakan sampai saat ini Tuhan menyertai kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk GPIB, GPB Jatipon, Ketua Jemaat kami, Bapak Pendeta Sam Karinda, Ibu Pendeta Ana Ampriana Nguru, Ibu Pendeta, semua yang terlibat, PHMJ, perangkat yang menunjang kegiatan, sehingga terlaksanalah program-program kerja GPIB Jatipon dari sektor 1 sampai sektor 16, para presbiter, Tuhan dari sektor 1 sampai sektor 16, dan jemaat khususnya jemaat GPIB Jatipon dari sektor 1 sampai sektor 16. Tuhan berkati kami semua ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami di dalam persekutuan kami, di dalam bergereja, di dalam rumah tangga kami, di dalam kami bermasyarakat. Kami dapat melakukan semua dengan penuh sukacita dan semua atas penyertaan Tuhan. Program-program kerja yang akan dilakukan Tuhan menyertai, sehingga semua dapat dilakukan dengan baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini GPIB seluruh Indonesia akan telah mengikuti sidang sinode. Tuhan menyertai sidang sinode yang berada di Surabaya maupun secara Zoom ke semua gereja-gereja yang ada di se-Indonesia. Tuhan menyertai sehingga apapun rencana, program-program kerja, pemilihan majelis sinode, Tuhan juga menyertai mereka ya Bapak, sehingga semua dapat berjalan dengan baik
perayaan sidang sinode ini dapat berjalan dari awal, pertengahan, sampai akhir. Selesainya terpilihnya para pejabat-pejabat sinode dengan baik. Kami yakin dan percaya siapapun yang akan terpilih itulah adalah kehendak Tuhan. Tuhan yang menentukan semuanya, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk kebaktian pada saat ini dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 16 yang berlangsung yang dapat terlaksana seturut pula dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kami khususnya sektor pelayanan 11. Tuhan, terima kasih Tuhan pada kesempatan ini. Keluarga Ibu Isya Palar sudah mau menerima kami untuk beribadah pada malam hari ini. Tuhan memberkati Ibu Isya di dalam hidup dan kehidupannya. Tuhan memberkati dia sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai oma, sebagai mama, sebagai mertua. Tuhan berkati dia, ya Bapak. Tuhan berikan dia kesehatan yang baik. Dengan kesehatan yang baik, dengan sehat, Bu Isya dapat melakukan semua pekerjaan di dalam hidup dan kehidupan dia dari hari lepas hari. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak meninggalkan Ibu Isya, tapi Tuhan selalu bersama-sama dengan Ibu Isya. Begitu pula Tuhan menyertai anak-anak kekasih, menantu-menantu, cucu-cucu di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan menyertai mereka sehingga dalam rumah tangga mereka masing-masing ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kasih sayang, sehingga keluarga mereka masing-masing penuh dengan penyertaan Tuhan. Tuhan berkati mereka di dalam pekerjaan atau yang lagi cari pekerjaan, Tuhan menyertai. Berkati pekerjaan mereka ya Bapak, sehingga mereka dapat melakukannya dengan baik pula ya Bapak. Dan cucu-cucu Ibu Isya, Tuhan menyertai mereka dalam pertumbuhannya, dalam studinya, sehingga apapun mereka lakukan, apakah itu sudah mulai masuk sekolah ataupun melalui Zoom, Tuhan menyertai. Supaya mereka, walaupun melalui Zoom, mereka dapat mengerti pelajaran-pelajaran dan mereka bisa menjawab semua pelajaran dengan baik dan benar. Kami yakin dan percaya, kalau kami libatkan Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan anak-anak kekasih kami ini ya Bapak. Dan terutama Tuhan memberikan kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk Bapak Hans Mantiri yang ada di rumah ini. Kami beribadah di keluarga Bapak Hans Mantiri. Tuhan memberkati Pak Hans, Ibu Erna, anak-anak, menantu dan cucu-cucu di dalam hidup dan kehidupan mereka. Tuhan berkati Pak Hans ya Tuhan, dalam usia lansia ya Tuhan, Tuhan berkati dia, berikan dia kesehatan, kekuatan iman, kekuatan tenaga, dan berikan dia semangat, sehingga dia selalu mengerjakan segala sesuatu dengan penuh sukacita ya Bapak. Begitu pula Ibu Erna yang setia mendampingi Pak Hans, anak-anak, menantu dan cucu-cucu. Tuhan juga menyertai Ibu Erna, berikan Bu Erna sehat dan selalu penuh dengan sukacita ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak kekasih, menantu dan cucu-cucu. Tuhan berkati mereka di dalam pekerjaannya, di dalam studi anak-anaknya, anak-anak kekasih, di dalam pertumbuhannya, di dalam pergaulannya, di dalam langkah-langkah kehidupan mereka. Tuhan menyertai mereka. Walaupun saat ini mereka masih belajar secara melalui Zoom, Tuhan juga menyertai mereka, supaya mereka juga dapat mengikuti dengan baik, bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk Jemaat Sektor 11, yaitu Bapak Yeski Koyongian, yang akan berobat ke Rumah Sakit Harapan Kita. Tuhan menyertai Pak Yeski ya Bapak. Besok pagi Tuhan menyertai Pak Yeski, sehingga nanti dalam pemeriksaan nanti Tuhan tidak terdapat sakit yang membahayakan,
tapi biarlah Tuhan memberikan obat supaya Pak Yeski disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya kalau Tuhan menyertai Pak Yeski, semua pasti diberkati oleh Tuhan. Berkati obat-obatan yang dia minum, berkati makanan dan minuman, sehingga daripadanya Tuhan, dia mendapat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tuhan menyertai istri kekasih dengan setia merawat Pak Yeski dan anak-anak kekasih. Dan mereka selalu ada sukacita untuk merawat orang tuanya maupun suami terkasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk orang tua, mama dari Bapak Richard Siahaan yang dalam pemulihan. Tuhan, Engkau sungguh baik ya Bapak. Engkau sangat dahsyat ya Bapak. Walaupun sakit yang sungguh berat, tapi Tuhan sudah mengangkat segala penyakit dan Tuhan memberikan kesembuhan secara bertahap. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati makanan, minuman, serta obat-obatan. Sehingga daripadanya Mama kekasih dari Bapak Richard diberikan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau kami berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, tidak sia-sia. Tuhan pasti menjawab dan memberikan kesembuhan. Terima kasih ya Bapak. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk Ibu Frili Ontari Ontolalo yang saat ini sangat berbahagia ya Tuhan. Keluarga Ontolalo sangat berbahagia karena anak kekasih Tuhan sudah memberikan anugerah berkat untuk anak kekasih bersama suaminya. Frili saat ini Tuhan sudah memberikan berkat, dia lagi hamil muda, Tuhan berkati, Tuhan jaga kandungannya, Tuhan berkati langkah-langkah kehidupannya, Tuhan berkati semua yang dia lakukan. Sehingga anak kekasih yang ada di dalam kandungannya bisa bertumbuh dengan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Frili dan suami sangat berbahagia dan bersyukur kepada Tuhan dengan berkat anugerah yang sangat dahsyat yang Tuhan berikan kepada anak kekasih. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk Hermin dan Bibi. Tuhan menyertai kedua kakak beradik ini ya Bapak, yang betul-betul sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhan, sangat membutuhkan belas kasihan dari Tuhan, sangat membutuhkan campur tangan dari Tuhan. Karena kedua anak kekasih ini hidupnya hanya berdua dan saling menopang satu dengan yang lain. Untuk itu ya Tuhan, berikan mereka sehat, berikan mereka pemikiran yang positif ya Bapak. Berikan mereka kesadaran untuk berbuat baik. Berikan mereka pengertian. Berikan mereka agar segala sesuatu yang mereka kerjakan adalah positif dan dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan jauhkan segala sesuatu yang jahat dari mereka ya Bapak. Tuhan, biar Engkau selalu berjalan di depan mereka. Engkau hadir di tengah rumah tangga mereka. Engkau melindungi mereka ya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak meninggalkan kedua anak kekasih ini, tapi Tuhan selalu menyertai. Terima kasih ya Bapak, kami dari sektor 11 hanya minta pertolongan Tuhan untuk selalu mendampingi kedua anak kekasih ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk para lansia, yaitu Oma Ludang, Oma Sorongan, Oma Eli Mambu, Oma Sekion, Oma Agnes Sampo, Oma Siman Juntak, Oma Jarnusi, Opa Rompas, Opa Hans Mantiri, Opa Alex Tuapatinaya. Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kekasih kami ini dalam hari tua ke dalam tangan pengasihan Roh Kudus. Biarlah umur mereka
sudah lansia, tapi Tuhan memberikan semangat mereka, semangat yang masih bisa melaksanakan segala pekerjaan dengan baik, segala sesuatu dapat mereka kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan jaga mereka, lindungi mereka, biarlah anak-anak kekasih, menantu dan cucu-cucu sayang kepada oma-oma dan opa-opa ini ya Bapak, supaya mereka selalu merasa diperhatikan oleh anak-anak dan menantu dan cucu-cucu terkasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Pada kesempatan ini kami berdoa juga untuk rekan-rekan kami yang hadir pada malam hari ini, Tuhan, maupun yang hadir melalui Zoom, Tuhan, Engkau sendengkan telinga ya Bapak untuk mendengar doa-doa mereka. Tuhan, kabulkanlah doa-doa mereka ya Bapak. Berikan mereka kesehatan yang baik, dijauhkan dari mara bahaya, dipelihara oleh Tuhan Yesus, diberkati oleh Tuhan Yesus, dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus. Biar Tuhan berjalan di depan kami semua ya Bapa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengikuti Engkau seturut dengan perintah dan ketetapan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami. Mungkin ada doa-doa yang belum disampaikan kepada kami, tapi Tuhan telah mengetahuinya. Dan biarlah Tuhan mengabulkan doa-doa mereka juga ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Ampunilah segala dosa dan salah kami. Dan dengarlah doa kami seperti apa yang telah diajarkan Tuhan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Firman Tuhan dalam 1 Tawarikh ayat 16, pasal 16 ayat 29 menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah kepada Tuhan dengan persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan persembahan saudara.
Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Bapa yang Maha Pemurah, kami bersyukur padamu atas persembahan yang kami kumpulkan. Semua berasal daripadamu juga adanya. Kami mohon kuduskanlah agar berguna bagi pelayanan dan kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian Tuhan Yesus kasihi, ada tambahan pengumuman. Ibadah hari Rebo, ibadah keluarga di sektor 11. Hari Rebo depan di keluarga Thomas Pico. Mohon perhatian Bapak Ibu semua. Kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, pergilah, mari kita jalani kehidupan ini di dalam ketaatan kepada Tuhan Allah, bertekun dan setialah dalam melaksanakan panggilan dan pengutusanmu sampai Tuhan Yesus datang.
Ibu yang dikasihi Tuhan, yang di rumah sini maupun di secara Zoom, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Termasuk dalam saat teduh. Amin. Sudah selesai. Berkati. Kita berdoa yuk. Terima kasih Bapak Ibu Betty, terima kasih. Sebentar ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan berkati. Sebentar ya, mau berdoa dulu. Habis itu kita foto bersama. Dadah. Yuk foto dulu. Tolong muka-muka dibuka. Tunggu ya, mau foto bersama. Ayo duduk. Kalau